Dia suruh semua tim jangan terima kamu. buat tanda tangan bahwa mereka nggak mau main sama aku. Ya. Mereka selalu ini kamu dihutang sama tim ini. Terus tim itu bilang nanti ya tunggu subsidi turun baru kita bayar gaji kamu. Buat apa? Subsidi turun mereka pakai buat rekrut pemain tahun depan. Terus nanti subsidi itu ditahan misalkan sama federasi ujung-ujungnya buat bayar gaji pemain. Pernah bermain bersama klub-klub besar di Liga Indonesia dan menjadi juara bersama Persib dan Persija, Syahar tetap bertahan bermain bola. Kini, The King of Tarkam akan berbagi cerita lain dari dunia bola Indonesia. Hanya di Talk Nothing But The Truth Only on Greg on a Talk. Dia bilang, bos, kalau Syahar, apa yang diomongkan orang itu terjadi di tim bos, nggak usah gaji Syahar dan cut. Sampai bilang seperti itu. Syahar. Yes, Greg. Ya, good to have you here, Papa. Apa kabar? Ya, baik. Sehat? Baik, sehat. Dadanya tambah gede aja. Harus. Terakhir kita ketemu kapan ya? Terakhir Kapan? Fun Football. Fun Football? Ya, Iya. ABC. Di Senayan. Ya. Ya. Gimana kabar? Sehat? Keluarga? Sehat, Greg. All good? Good. Kenapa nggak main lagi? Padahal masih muda. Sudah tua, Greg. Mana tua? Sekarang berapa umur? 36. Come on. Peak performance goalkeeper itu di umur 35 sampai 40. Kenapa saat ini kamu baru berhenti? Why? Banyak faktor, Greg. Banyak faktor yang saya memilih untuk stop. Why? Contoh. Boleh kita tahu? Contoh kondisi fisik saya memang udah nggak bisa lagi. Masa? Ya, lutut saya sudah nggak kuat. Papa, kamu kerjanya kalau aku lihat kamu posting di Instagram, kamu tiap hari postingannya minum protein shake, kayaknya kamu tinggal di gym. Masa semuanya? What happened? Itu hanya tentang otot, Greg. Tapi kan tulang-tulangnya saya ada problem, ada masalah. Memang bukan karena nggak ada klub? Ya, memang bukan. Okay. Salah satunya itu yang harus saya ambil. Kalau saya ambil, misalkan ada tawaran saya ambil, terus saya tiba-tiba cedera atau apa, itu saya jelek, terus klub itu yang ambil saya jelek, mungkin klub itu rekomendasi pelatih atau apa, nanti pelatihnya jelek juga. Oh, kamu bawa pemain yang udah cedera apa. Jadi lebih baik saya ngambil tim. Badan bloki seperti kamu bagus nggak sih buat goalkeeper? Biasanya aku penasaran karena mungkin kamu satu-satunya goalkeeper Indonesia yang punya badan bulky gini, yang masih bisa fleksibel, lincah, dan bisa jaga gawang. Kalau masalah kita punya otot lebih besar, tapi untuk seorang penjaga gawang itu biasanya per body harus punya. Karena dulu pelatih kiper saya yang di Pelita, kamu tahu Arjuna Renaldi, dia bilang kamu harus berotot, harus kuat, body striker harus kuat. Dia bilang berotot tapi bukan ini. Ya, itu dulu ya. Tapi sekarang kan bukan itu yang saya ambil. Betul. Karena saya sudah nggak main bola. Jadi saya hanya jaga kondisi otot, kondisi badan aja biar tidak terlihat. Betul. Penampilan kita terlihat lebih tua dari jadi hanya menjaga aja kondisi badan biar bugar kan. Memang kita tetap harus ya jaga, kalau masalah kiper harus memiliki otot di atas rata-rata pemain lain itu penting, Greg. Betul karena body impact-nya lebih besar. Balance, ya. Terus balance-nya dia harus kuat dan terlihat intimidasi ya sama lawan. Jadi kalau ada striker mau kasih takut kayak kamu kasih takut saya nggak takut apa gitu kan, saya nggak takut seperti itu contoh oke. Tapi kamu takut Papa Victor? Saya takut sama dia. Masih takut? Dia lebih besar. Masih takut. Cerita-cerita masa lalu, kamu sempat di akademi Pelita ya. U21. Ya, akademi. Terus gimana rasanya pas diangkat dari U21 ke senior sama coach Jajan ya? Ya, jadi kalau saya pribadi, Greg, naik ke senior itu memang
ada prioritas dari pelatih kiper. Mhm. Dan saya kenal pelatih kiper itu semenjak Pelita masih di Purwakarta, Greg. Wow. Jadi Oke. saya memang udah dilihat waktu di sana. Waktu Pelita Jaya masih dulu divisi 2 ya. Hmm. Divisi apa? Utama apa? Divisi Yang 2005, 2006 itu. Utama. Ya, di bawahnya yang kasta tertinggi, yang dia langsung naik kan. Jadi Coach Arjuna itu udah lihat saya di situ. Itu 2004 kalau nggak salah. 2005. 2004, Karena saya di situ masih suratin. Wow. Suratin, terus mungkin dia lihat ada prospek yang kiper yang mungkin dia di mata dia ini prospek bagus. Jadi pas waktu itu dia datangi saya, terus dia bilang kalau kita latihan di stadion ini kamu harus ikut. Oh, jadi kamu udah ikut sama? Iya, cuman 2 hari latihan. Jadi sehari latihan, besok official training. Wow. Nextnya langsung match. Karena kamu ini keunggulannya badan kamu tinggi, badannya sangat ideal buat jadi goalkeeper. So mereka juga nggak salah sih. Ya mungkin penilaian mereka seperti itu. Waktu itu pelatih masih waktu pertama ke Purwakarta itu masih Pak Mundari. Tapi pas saya disuruh ikut latihan, Pak Mundari keluar langsung diganti sama Coach Pandi Ahmad sama Coach Kadir. Itu udah transisi pergantian pelatih di situ. Dan kamu mikir dengan lihat ini saya merem, Greg, itu saya tidur. Hey, Ya. kalau kita lihat dari tim ini, lihat nggak ada bintang namanya di sini. Coba lihat. Cuma nomor 7 itu menurut saya bintang. Enggak, tapi di sini Ya. gimana bisa bintang? Nggak bisa. Kita sebagai tim. Di sini balance, Greg. Menurut Sangat saya balance. balance. Karena apa? Ada senior, ada junior, ada Betul. pemain yang baru naik ke senior seperti saya di situ. Mungkin ada Dedi juga yang baru naik juga. Kan? Ada adik saya itu. Ya, Angel. Jadi di sini balance. Ada Egi. Ya. Jadi di sini balance. Ini sebenarnya. benar-benar young guns. Ya. Jadi kamu pikir ada untungnya kamu buat bikin debut kamu dengan tim kayak gini, ada di belakang Papa Vic. Walaupun Papa Vic aku hingga satu game dia, hey! Ya. Dia itu buat kamu what you call it, itu buat kamu untuk Bangun. Untuk dan mikir, ya. mikir kamu oke, I have to be better. Ya, mungkin saya sekarang salah, besok saya harus perbaiki itu. Betul. Saya melihat sosok Victor ini ya sama kamu ini memang leader yang keras. Maksud saya ya, leader yang keras waktu pun dulu kamu masih muda juga itu. Betul, masih muda. Tapi kamu memberikan untuk mental si pemain muda itu tidak lembek. Betul. Kamu ngerti, di situ mereka harus belajar. Bukan berarti mungkin saya dengar kamu marah-marah, Victor marah-marah, pemain muda di situ langsung yang bilang, wah, Greg Victor marah-marah terus. Tapi kalau kita ambil positif, mereka marah-marah itu buat kasih masukan ke kita agar kita lebih baik. Betul. Seperti itu. Kalau mungkin mereka berpikir positif. Dan itu awalnya. Pas liga jalan, semua enak. Ya. But semua itu berubah ketika kita main game pertama. Aku masih ingat lawan Sriwijaya. Kamu ingat? Di kandang, dibantai 3-1. You know, abis itu aku discuss banyak sama Papa Victor. Aku bilang kayaknya kalau kita nggak reaksi ini bakal sulit karena kita taruh nama di sini. Yeah. Bayangin, aku dari Persija pindah Pelita. Menurut aku saat itu downgrade. Persija Pelita. Ya karena Pelita baru naik juga beberapa Victor, tahun ya. Jangankan aku, Victor, Persipura, Pelita. Ya. So ini I think Safi Saleh habis juara AFF ya. masuk Pelita. So kalau kita lihat and then we talk and then kita panggil meeting. And then semua pemain kita bukan di sini buat hanya main bola. Iya betul. Kita datang sini buat menang. Yang tidak mau begitu keluar aja sekarang.
Kamu ingat meeting itu Iya. kan? So, but setelah itu kita nggak pernah kalah lagi di kandang. Kita nomor 5 loh ranking. Iya, nomor 5. Aku musim itu 20 gol, Safi 20 gol. Iya, kamu bagi-bagi berdua ya. Yeah, and then you see, and then at the end of the day, kadang ini hal-hal positif yang orang lain juga nggak tahu kan. Mereka cuma lihat kita, oh ini marah-marah, itu bukan marah. Ini orang, kamu beruntung ada Iya. orang yang push kamu. Setelah itu kamu bisa lanjut karir, main di Persija. Iya. Ya. Karena saya berpikir gini, Greg, ini saya baru masuk profesional, di mana saya harus naikkan level saya. Betul. Walaupun saya baru masuk di situ, di saat main saya harus maksimal. Betul. Karena anak muda itu, di saat kita punya value, kamu pengen lebih besar value kamu main bagus. Ya, 100%. Karena di kontrak, kamu mendapatkan naik kontrak, nilai, itu kalau menit bermain kamu, berapa menit, berapa persen. Dan kalau kamu konsisten. Yes. 100%. Itu yang kita kejar. Ya. Itu yang kita kejar. Tapi kan nggak semua pemain pikir itu. Ada pemain yang mikir yang penting ada kontrak. Aman toh. Ya, mereka cuma baca kontrak tanda tangan, nominal oke. Udah ada Tapi nominal. mereka tidak baca itu isi kontrak. Terus mau tanya. Dari Pelita kamu lanjut pindah ke tim besar kan? Persib. Persib. Dan itu kamu jadi pemain pelapis. Apa yang paling sulit untuk transisi begitu? Di saat saya pindah ke Persib itu, Greg, sebenarnya saya disuruh masuk ke Arema. Karena transisi Pelita Arema. Ya, betul, aku Merger ya. Kamu juga ke sana kan? Yes. Saya nggak ikut. Waktu itu saya kasih pesan sama Coach RD. Oke. Coach, saya tidak bisa ikut. Kenapa alasannya? Kata Coach RD tanya. Saya bilang, Coach, kalau saya ikut ke sana, di sana ada Kadek Wardana, di sana ada Mega, ada kakaknya Mega juga. Betul. Saya mau main di mana? Saya bilang gitu. Kamu realistis. Kita harus berpikir panjang. Betul. Terus di situ saya belum ada kabar, Greg, sama sekali buat ke Persib. Wow. Belum ada. Tiba-tiba 2 hari Persib mau latihan, saya ditelepon. Sama papa kamu itu. Pak Jajang, bukan papa saya. Papa Sama Pak Jajang itu telepon saya. Iya. Coach Janur itu telepon. Sar, di mana? Saya bilang di Jakarta, Coach. Oke, besok kamu ke Bandung ya. Kamu bawa nanti masalah kontrak kamu sama Pelita biar urusan klub. Dia bilang. Wow. Akhirnya saya Sesederhana datang. itu. Ya, saya datang ke sana. Itu cuman pemain terakhir yang dipanggil, Greg. Dari skuad yang udah dibentuk. Wow. Saya skuad terakhir. Dan di situ ada Made, ada Cecep, kiper legendnya. Ada kiper muda juga, si Bagja namanya. Ada tuh saya. 4 dong. Saya nggak tahu itu saya dijadikan kiper keberapa, saya nggak tahu. Saya nothing tulus masuk ke situ. Oke, saya fight. Gitu kan. Terus kita bahas kontrak ya. Kontrak saya kan waktu di Pelita 3 tahun. Baru 1 tahun. Iya. Berarti kan 2 tahun lagi. Sisa. Ya kan. Masuk ke Persib, saya masih status loan. Pinjaman. Oke. Ya kan. Oke Pak, nggak apa-apa saya bilang gitu. Berarti gaji masih sama. Setelah berjalan 1 bulan kurang, diumumin bahwa status loannya hangus. Jadi saya dari Pelita. permanen. Dari Persib atau dari Pelita? Persib. Jadi Pelita kasih free. Oke. Free. Lepas. Ya lepas. Jadi dipamanenkan ya? Ya, tapi saya waktu itu tanda tangan masih loan. Paham. Terus saya bilang, berarti saya bisa nego lagi. Benar dong? Kalau secara itu kita harus nego lagi. Depends gitu di posisi kamu. Kalau kamu, ada dua hal. Satu,
Kalau kamu di posisi Ontunego, Mm-mm. apakah kamu di posisi Ontunego atau kamu harus terima apa adanya untuk saat itu? Karena kamu 3 nomor, kamu bukan kiper utama, Mm-mm. bukan pilihan kedua. Ya. Mungkin ketiga atau 4, mungkin. ya. Posisi kamu di situ, dan kamu di klub bukan Pelita loh, kamu di Persib. Iya, yang saya pertanyakan itu tentang status loannya itu, Greg. Jadi ini loannya sudah dihapus. Berarti Begitu saya aja. permanen di Persib kan? Terus kalau permanen itu harusnya saya nego dong. Hanya di Indonesia. Ya sudahlah. Tapi it's okay. And It's then okay. dia like, mereka bisa bikin, ya sudahlah, gak apa-apa, Ya. kamu udah permanen, udah like begitu saja. Ya, jadi it's okay. Jadi saya di situ it's okay, gak jadi masalah. Ya, Berjalan waktu, akhirnya di setiap uji coba saya main. betul. Terus pas mulai liga, ada waktunya saya main. Made sering cedera, sering benturan. Akhirnya saya main babak kedua lah, atau pas Made cedera saya main. Pokoknya dapat kesempatan. Ada main. ya? Jadi Ada. saya hitung-hitung itu, tahun pertama saya di Persib 12 kali main saya, Greg. 12 kali main itu gimana kira-kira? Performance-nya? 4 kali ganti ya. 4 kali ganti di saat Made cedera. Hmm. Berarti 8 kali saya main dari awal. Wow, not bad. Performance secara Overall, pelatih bilang oke, ada setiap permainan selalu ada tahap-tahap. Peningkatannya. Walaupun di setiap pertandingan kita ada buat salah, it's okay, wajar, namanya main bola ya. Tapi Betul. bukan kesalahan yang sangat fatal. Jadi di situ saya ada nilai plus, sehingga pas masuk Persib, setelah selesai 1 tahun itu saya langsung ke SEA Games, dipanggil sama Coach RD. Gitu ceritanya. bukan titipan. Bukan, tidak ada titipan. Iya. Tidak ada titipan seperti zaman sekarang mungkin ya. Nggak, jadi pemilihan, jadi waktu itu seleksi under 20 itu panjang, Greg. Panjang, betul. Pemain itu banyak yang dipanggil, Greg. Oh, apalagi ya. Banyak, walaupun under 23 banyak, Hmm. jadi seminggu yang ini dipanggil. Nanti seminggu lagi ke depan ini yang dipanggil. Beda-beda Wow, terus. Ada badge-nya ya? Iya. Oh, nice. Papa, kamu main sebanyak 11 klub di Indonesia. Yang paling berkesan klub yang mana? Yang namanya berkesan itu pasti ada tahap pertama transisi, Greg. Betul. Mungkin saya debut di tim yang tidak profesional, terus pindah ke profesional. Itu Oke. pasti ada kesannya. Satu, Pelita. Pelita. Betul. Dan Pelita itu tim yang membuat saya jadi sampai sekarang terkenal. Karena kamu pilihan utama di Pelita. Tidak. No, awalnya. Ya mungkin. Awalnya. Awalnya kamu Kesini sini kamu datang ke kamar kita, kamu jual sepatu ke Victor. Itu sampingan. Papa Victor, ini sepatu aku yang main ya, tolong bilang. Itu tim paling kacau. Terus. Jadi dari Pelita itu namanya masuk pertama profesional. Ya. Kan kamu bilang Pelita bukan tim besar, Bukan, tapi itu tim sultan. betul. Menurut 100%. saya. Ya. Tidak ada yang lebih kaya dari itu. Dulu. Saat itu Ya, menurut saya. squadnya kayak enggak ya? Bukan masalah dia notabene supporter banyak, bukan. No, kalau kita lihat dalam squadnya pun pemainnya nggak mahal. Enggak mahal, tapi itu tim sultan. Sultan Kenapa yang punya sih maksudnya. Emang begitu. Emang. Sultan yang Betul. punya. Sultan yang Ya, itu. Jadi Betul. transisi lagi kita pindah ke Persib. Persib tim besar. Notabene supporter banyak. Siapa yang nggak tahu Persib? Dari zaman perserikatan, oke? Pindah ke Mitra Kukar. Mitra Kukar. Dari Persib, saya sudah 3 tahun di Persib. itu sama Simon ya? Enggak, Simon keluar saya masuk. Karena Siapa pelatih? saya masuk ke Mitra itu after
Bennett, Ah, QNB band. yes. Berarti sama Hamka ya? Hamka enggak, Hamka Arema. Hamka mas di Arema. Arema sama kamu. Aku nggak sama Hamka. Aku nggak pernah satu tim sama Hamka. Hamka Arema. Mana aku bisa satu tim sama dia? Pokoknya Bisa kena aku pukul masuk. dia. Aku masuk. Aku masuk Mitra Kukar itu turnamen Jenderal Sudirman yang juara. Ah, ya. Kamu juga sempat main di Dewa ya? Itu di Dewa pas Liga 2. Liga 2 ya? Pas baru dia beli tim. Wow. Kamu juga sultan ya, semua tim-tim besar. Ada Borneo, ada Persija sama ada Makassar. Kamu bukan kaleng-kaleng ya Papa ya? Bukan, saya drum. Bukan kaleng tapi drum. Terus kamu di Persija sama Teko ya? Teko. Ya, Juara ya, sempat juara sama Teko. Gimana menurut kamu seorang Teko pas latih sama dia? Dia pelatih yang tegas tapi friendly. Ya. Menurut saya ya. Tegas tapi friendly. Terus juga dia orangnya tidak mau menyalahkan pemain di depan orang. Betul. Kalau dia mau evaluate, dia akan panggil kamu. Ya. Dia punya ruangan, dia panggil. Dia Mungkin punya- kalau di dia- hotel dia panggil kamarnya dia. Dia kayak Teko ini dia di luar sangat baik, Ya. friendly, bicara, senyum, ketawa, haha. Tapi kalau dia udah masuk ke lapangan, dia kayak setan. Ya. Puha. Pokoknya, ya itu satu. Tapi Iya. pokoknya kamu bikin salah 1, 2 dan itu bikin rugi tim, selesai. Dia fair. Ya fair, dia fair. Dia Kamu fair. harus kasih yang nunggu kamu di bawah ini. Maksudnya cadangan ini. Kamu salah, ini yang cadangan ini nunggu. You work hard, Ya. you play. Ya. Aku sempat dilatih sama dia di Thailand, sama Papa Victor. Kita latih sama dia. Kenapa dia bisa juara di Indonesia? Karena dia dari Thailand, aku udah lihat dia pelatih yang sangat detail. Setiap dia hadapi tim siapapun, meeting dia 1 jam ya. Ya, nggak lama. Oh, di Thailand, kita meeting, aku tidur di belakang. aku pindah kursi. Dia bawa Coca-Cola. Kalau Ya, dia udah taruh Coca-Cola, Coca-Cola pasti itu, Coca-Cola. dim. I say, oke, aduh, mati kita hari ini. Sekecil detail apapun, dia pasti sampein. And menurut aku, itu mungkin sebagai pemain, kita bosan duduk satu tempat, meeting lama. Ya, But lama, ya. itu yang akan buat kita pertandingan jadi lebih mudah. You know, so was good. And then, ya, pengalaman sangat bagus buat kamu bisa juara sama dia kan. Betul. Terus juga dia orangnya begini, Greg. Di saat kamu sudah berikan kontribusi ke dia, dan menurut dia kamu bagus, dan ya udah kontribusi bagus ke dia, kamu akan dibawa lagi sama dia. Kemana-mana. Tapi dengan catatan, menurut dia, kamu sama dia overall bagus. Dari Betul. attitude, oke. Dari segi permainan, dari segi disiplin, menurut dia overall bagus, kamu akan dibawa lagi. Betul. Dia yang mau menolong karir saya sebenarnya, Greg, kemarin. Oh ya? Ya. Terus dia bilang, kita tidak usah sebut tim ya. Dia Ya, telepon saya. Tim dia kan nggak banyak di Ya, Indonesia. ya, Pasti di ya, Bali United. pasti banyak yang tahu lah ya. Iya. Dia telepon saya. Sar, kamu mau ikut saya? Oke, coach, boleh. Oke, saya bilang, bos. Tidak lama besok dia telepon lagi. Sar, saya bawa pemain, cuman kamu yang ditolak, bos. Wow. Dia bicara seperti itu. Kenapa alasannya? 3 kali. Why? Tahu, bosnya selalu bilang, jangan sahar, cari yang lain. Oke. Jangan Aneh. sahar, cari yang lain. Kenapa? Kamu nggak mau cari tahu kenapa begitu? Saya tahu, Greg. Ada orang tetap seperti ini. Saya nggak suka kamu ya. Ya. Mungkin dari bicara kamu, satu. Ya. Terus saya bilang sama orang lain, saya nggak suka sama Greg, dia banyak bicara, dia sombong, Ya. dia arogan. Saya udah bicara berapa banyak saya bikin jelek kamu. Betul. Lebih dari satu ya.
Seperti itu. Jadi masuk terus. Ya, padahal kita hanya buat mungkin satu salah. Aku pernah digituin kok. But you know kenapa aku gini? Pernah ada 3 bos. 3 bos. 3 bos, aku nggak bisa sebut mereka bos karena itu klub bukan punya mereka. Ya, semua. Mereka tetap kerja di klub, tapi Semua. mereka rasa bos. Ya, betul. So itu 3 orang ini, mereka bilang, oke, kita agree ya, karena klub itu klub besar. Oke, kita setuju ya, agree ya. Dari kita bertiga, nggak ada yang akan ambil Greg. Kenapa? Karena dia sering masalah dengan gaji. Kalau telat dia Banyak bicara ya. Oh emang iya. Ya, Dan itu hak dong. Dan mereka nggak salah. Itu hak dong. Ya. Oke, jadi dari 3 ini, satu bosnya ini yang punya klub panggil. Aku datang. Panggil kamu ya. Yes. Katanya, aku dengar kabar kamu ini selalu ribut sama klub kalau nggak bayar gaji. Saya itu betul kok, itu nggak bohong. Betul. Dan kalau kamu mau hutang aku juga, ini kan aku belum. Jangan, aku nggak mau. Orang itu kasih aku garansi. Aku nggak akan di sini, kita nggak hutang. Dan dia dia jaga omongan dia. Di klub itu aku 4 tahun. Apakah apa yang mereka mau buat kita, apakah kita seperti itu? Atau situasional? Karena gini, kita bisa tahu di Indonesia udah normalize. Kita hutang dia. Kamu diem, kita hutang. Kapan kita bayar, kamu ambil. No, aku nggak bisa. You cannot do that. You owe me, you pay me. Simple as that. Aku profesional, kamu profesional. But sampai hari ini mungkin banyak klub belum bisa move on dari sikap aku yang kayak gini. But this is me. Sekarang aku retire, aku nggak mungkin telepon siapapun minta uang. I'm okay. Kamu pernah lihat aku Tarkan? No, I'm okay. Puji Tuhan. But how can you be? Kenapa kamu bisa jadi orang jahat ketika kamu tanya hak kamu? Hanya di Indonesia aku lihat kayak gini. Kayak sekarang kamu cerita same bullshit. You know, like orang bilang ke Teko mau, pelatih mau, dia bilang jangan. How? Itu yang saya bilang, Greg. Jadi, yang saya bilang, satu orang nggak suka, tapi yang dibicarakannya banyak. Betul. Terus saya sempat berpikir, jualnya berlebihan. Iya, saya sempat berpikir gini, mereka itu orang pintar, mereka itu orang intelijen ya. Nggak pintar sih menurut aku. Iya, nggak pintar banget mereka itu nggak pintar. mereka fortunate to be in that position. Kalau pintar, mereka bodoh. Karena kalau aku lihat orang pintar itu, ketika kamu mau sign pemain, kamu udah harus tahu budget kamu berapa. Jangan pemain datang, mau berapa? 5 miliar. Oke, sign. Mau berapa? 10 miliar, sign. 2 bulan kemudian, kamu nggak bisa bayar. Gajian. Pemainnya tagih, kamu marah. Yang stupid siapa? Mereka yang oke-oke aja. Berarti kan kamu nggak tahu bola. Itu satu. Kedua, kamu nggak bisa manage klub. Karena klub yang sehat itu adalah klub yang bisa tahu finance kita cukup segini. Mereka sudah ada budget. Ada budget ini buat operasional, ini buat gaji. Jangan mau ikut klub lain yang kaya gitu. Maksud saya gini, Greg, yang tadi kita bahas ya. Mereka itu orang, kamu bilang mungkin orang bodoh, tapi saya menghargai mereka orang pintar. Why? Kalau mereka, kenapa? Maksud saya begini, kalau mereka percaya dengan satu omongan orang lain, mereka harus tanya ke orang yang dijelekkan itu. Seperti tadi yang kamu bilang ada 3 bos, terus kamu dipanggil. Nah maksud saya, kenapa nggak saya dipanggil? Gini, 3 bos ini, mereka kan diskusi. Oke, jangan kita pernah sign Greg lagi. Ya, bicarakan seperti itu. Belakangan, 1 dari 3 ini juga kasih tahu aku meeting itu. Dia kasih tahu persis meeting itu di mana sama siapa. Mereka bilang jangan pernah ambil lagi. I said, bro,
kalian ambil, nggak ambil, aku bisa main di luar. Aku bodo amat, you know. Karena aku nggak takut, aku percaya like with my kualitas, satu value aku ada gitu. So buat apa aku takut? Ya betul. Bos-bos yang nggak tahu bola, yang paling sok jago, yang cuman mikir duit, apa yang mereka bayar, you know. So it doesn't work like that. When you sign a player, kita punya kontrak, you have to respect that contract. Yeah. Kalau kamu tahu, Papa, kadang bukan masalah hutang gaji ini. Masalah adalah lo yang hutang, kalau di telepon nggak pernah angkat. Iya, karena mereka No explanation. tahu ini pasti nagih utang. No, kalau kan kamu misalkan nggak ada duit atau ada masalah finance atau apa, kamu bisa bilang, oke, sabar, kita belum ada, mungkin kasih Komunikasi waktu. baik. Nggak Komunikasi angkat baik, telepon. Ya. Terus tiba-tiba datang ke game, seolah-olah nggak ada masalah. Ya. Nggak bisa, aku nggak bisa digituin siapapun. Ya, maksud saya seperti itu, Greg. Kenapa orang itu gampang sekali menerima omongan dari orang lain, mungkin dari manajer-manajer tim lain. Betul. Maksud saya punya mungkin problem di sini, ini nggak usah ikut campur. Betul. Lebih baik secara profesional, oke, kita terima saja, kita lihat apakah yang diomongkan itu betul. Sampai manajer saya, sampai agen saya pernah tawari langsung. Dia bilang, bos, kalau Sahar apa yang diomongkan orang itu terjadi di tim bos, nggak usah gaji Sahar dan cut. Sampai bilang seperti itu. Sahar nggak usah kasih down payment. Terus orang itu bilang, saya nggak mau, tetap saya harus menjaga. Karena pasti dia udah janji. Ya. Mereka udah discuss. Ya, mereka ada grupnya. Ih, Pasti ada grup WhatsApp. Serem. Padahal kalau aku lihat di negara lain, nggak usah jauh-jauh, di Thailand, di mana aja, klub itu urusan kamu, pemain urusan kamu, you know. Ya, mau pindah, mau kamu lihat pemain bagus, kamu suka, kamu beli. Bukan di sini dengan satu orang tidak suka lihat muka kamu aja, udah bisa pergi di luar sana jelekin kamu. Iya, betul. Betul itu. Kamu tahu masalah aku di Indonesia, aku sampai ini aku nggak pernah cerita ya. Ini sampai ada satu manajer, jadi yang punya klub itu udah bayar DP kontrak aku. Udah kasih ke manajer ini. Manajer ini suka judi. Oke. Duitnya mungkin kepake, right? Aku tagih dong. Dia nggak bayar. Oh, sampai aku marah, I said, pay that money. Aku waktu itu posisi aku di luar Indonesia. Saya aku pulang, aku mau duit itu. Atau aku nggak latihan. Manajer itu daripada dia take responsibility, dia pilih jalan jahat. Dia suruh semua tim jangan terima kamu. Buat tanda tangan bahwa mereka nggak mau main sama aku. Yeah. Aku nggak ada di situ. Aku di luar, right? Aku pulang, ada yang kasih tahu. Aku lihat Pepa itu beberapa pemain yang sign itu, nggak semua sign. Tapi yang sign, aku lihat, dan itu pemain yang sign itu pemain yang selalu ketika klub terlambat gaji, mereka datang pinjam duit aku. So, at the end of the day, you know, Tuhan itu nggak tidur. Ya, you know, lihat hidup kita gimana. Mereka itu masih sampai hari ini masih ngemis, cari. DM aku kadang, oh butuh ini, but waktu itu, aku sama kamu nggak ada masalah. Orang bisa bilang kamu, untuk sign itu kamu sign. So ini berita Liga Indonesia, you know, yang di luar sana orang bisa oh Greg begini, but you know what? Aku tidak peduli. Ya. You know why aku nggak peduli? Mereka nggak tahu apa-apa, Greg. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Apakah sekarang
hidup aku, orang-orang ini aku sebut, puji Tuhan, hidup aku lebih baik dari mereka hari ini. Kamu buat usir aku main bola, aku udah nggak main. Apakah aku ngemis? Tidak, aku ada Tuhan. Dan aku orangnya kerja keras. So, again, when you do the right thing, kalau kita udah lakukan semua dan usaha di hidup tidak menyakiti siapapun. Kita cuma fokus ke keluarga kita, kerja keras, dan doa yang terbaik buat siapapun. Orang nggak bisa destroy kamu. Percaya sama aku. You know? So, lanjut. Kita masih bahas masalah gaji. So, menurut kamu harusnya gimana untuk klub tidak tunggak gaji di Indonesia? Karena ini masalah yang bertahun-tahun selalu ada. Awal musim udah rekrut sini, rekrut sana, bla bla bla. You know? Di Indonesia itu kan selalu ada pemilihan. Kamu ngerti maksudnya pemilihan? Yes. Pemilihan gubernur, pemilihan presiden, ya seperti itulah ya, pemilu lah ya. Terus si gubernur ini punya tim mungkin. Terus pas momennya dia mau bikin dia naik, terus dia tim bola ini dia janji buat datengin pemain A, B yang punya nama besar untuk tarik suara buat support dia. Ya. Oke, dia keluar uang pertama, kasih DP bagus, bam, nilai kontrak oke. Terus dia nggak jadi. Kabur. 2 bulan baru dapat uang, besok gak bayar lagi. Aku tahu klub ini. Terus kemarin teman saya pergi ke kotanya sana. Saya tanya, kamu nggak tagih uang kamu kah? Itu acaranya dia. Kata teman saya kalau tagih katanya saya nggak bisa pulang. Gila. Jadi permasalahan overall tim ini balik lagi ke federasi, Greg. Menurut saya ya, federasi. Sekarang saya pernah bahas itu di podcastnya yang sebelumnya ya. Tim itu nggak usah dikasih subsidi. Yang hutang pemain, 100%. Kenapa harus tim itu dikasih subsidi sama federasi? Betul. Buat 100%. apa? Mereka selalu ini kamu dihutang sama tim ini, terus tim itu bilang nanti ya tunggu subsidi turun baru kita bayar gaji kamu. Buat apa? Subsidi turun mereka pakai buat rekrut pemain tahun depan. Terus nanti subsidi itu ditahan misalkan sama federasi ujung-ujungnya buat bayar gaji pemain, tapi tidak mencukupi juga. Buat apa? Betul. Jadi menurut saya tim itu yang malah harus deposit ke federasi. Again, bahas gaji, pernah di salah satu podcast aku, kamu sempat balas dengan ada kata-kata yang gaji pemain lokal mahal. Ini balas kami yang sangat lucu. Sebut aja lokalnya gede gimana, sama siapa jadi biar enggak semua pemain lokal dibilang mahal sama netizen. Ya betul. So sekarang kan pemain lokal malah jadi korban di mana gara-gara pemain asing sekarang 11 itu. Menurut kamu? Maksud Of saya course. paham ya. Oh, paham banget. Katanya pemain lokal bisa 1M tapi pemain luar 1M lebih bagus kualitas atau apalah bla bla bla. Apakah oke. Aku ada kalau kita bahas itu aku ada 2 pandang ya. Mungkin aku salah, but pandang aku nggak harus kamu agree, but pandang aku satu. Oke, satu, apakah karena pemain lokal ketika mereka minta gaji gede, udah terima, and then mereka malas, nggak mau kerja keras. Itu satu. Sehingga klub malas lihatnya, and then mereka rekrut. Dengan gaji yang sama, mereka beli pemain asing yang mau kerja keras. Itu satu. Atau mereka memang udah oke, pemain lokal terlalu mahal. Menurut mereka berlebihan. But kalau itu yang kedua, yaudah kita ambil pemain asing buat tekan kontrak pemain lokal. I think itu salah. Cause I mean, this is your blood. Ini negara kan. Kenapa negara kita diinjak negara sendiri? So menurut aku, apakah, dan aku pernah witness
Aku pernah witness, lihat saksi mata. Pemain ini sangat-sangat bagus. But mentalitas dia sangat buruk. Ya, Tidak mau latihan keras, betul. tidak mau, tidak mau fight for position, tapi gaji mahal. Ya. I think tidak ada klub yang mau lihat hal-hal kayak gini. But again, apakah pemain lokal kita mau buktikan bahwa mereka mau fight atau berjuang untuk dapat apa yang mereka minta? Ya. Atau sudah kerja keras, minta 2 miliar, contoh. Udah dikasih 2 miliar, dia udah lihat, oh sekarang gaji aku 2 miliar. Yaudah, tidur. Nggak mau kerja keras lagi. Ya, opini kamu dua-duanya masuk akal, Greg. Masuk akal. Jadi, menurut aku. Again, kadang kalau aku duduk sama pemilik klub, aku bisa dapat sisi mereka. Ya. Again, but kan itu bukan semua pemain lokal yang begitu. Betul. Makanya setiap kamu mau pilih pemain, ya kamu harus pilih yang memang mau main. Ya, contohnya yang saya tadi bilang kan, Yes, lokalnya grade seperti apa. betul. Betul. I agree. Terus jangan dipukul rata semua pemain lokal itu mahal. Terus maksudnya mahal dia berapa? Karena aku, kalau kamu tanya aku sekarang, pemain lokal mana bagus, aku bisa sebut beberapa Ya, yang beberapa. yang worth, Saya setuju. yang worth it untuk dapat apa yang mereka dapat. Contoh, Rizky Ridho, Ya, itu of course. Pantas, Ya, Egy, Pantas, Egy, Yakob, Yakob. mereka ini kayaknya mereka nggak lihat duit. Kalau Yakob dan mereka setiap game mereka mungkin lari 12-13 kilo. Itu gampang. So I see them every game, they are the same. They run, kaki kram, mereka berdiri, mereka lari. Seandainya semua pemain lokal begini, mungkin nggak seperti ini. Ya. Kenapa kalau tanya aku sampai saat ini, apakah aku agree 11 pemain asing? Aku nggak agree. But again, kalau mungkin tidak lakukan hal begini, apakah pemain lokal? Kamu lihat timnas kita punya liga pun nggak bisa ciptakan pemain lokal yang bagus. Setuju. Udah ada bagus, dibuat di media, diangkat media, oh luar biasa. Besok kamu lihat dia kerja dia TikTok. TikTok. Nah. Joget-joget. Joget. Like hal-hal kayak gini. Jadi kamu bisa lihat apakah like kamu mau komplain. Kalau kamu mau komplain, jangan komplain dengan mulut aja. Mungkin coba dari reaksi. Ya. Atau action, kerja keras, mungkin aja itu bisa berkurang. Kalau kamu nggak, like, if you don't work hard, how you gonna complain? Yeah, of course. Cause kamu bisa lihat waktu kita di Pelita, kita udah pernah satu tim. Jadi kamu tahu, selama kamu main sama aku, kita pergi away game, kamu pernah lihat aku keluar dari kamar hotel? Pernah lihat tamu datang situ? No. This is my bentuk commitment. Yeah. This is my life. When I go to play game, orang kan nggak lihat itu. Yang mereka lihat, ini show off, ini minta gaji mahal. Of course, aku mau gaji mahal karena aku kerja keras buat itu. Aku pernah datang buat nego. Mereka bilang, oke. Klub itu bilang, tidak mau agen. Mereka pikir, mungkin sama agen susah. Aku datang. Sendiri. Mau berapa? Aku mau 5 miliar. Papa, semua di kamar itu kaget, baramaremus. What? Apa? Kamu pikir kamu siapa? Oh, oke. Kalian marah? Yaudah. Boom, aku berdiri keluar. Nggak bicara lagi. Yeah. Selesai. Besoknya,
Dan yang marah itu bukan duit mereka. Iya. Itu orang kerja, Orang paham? kerja. Ikut kan? Iya. Besok bosnya call. What happened? Kenapa kamu nggak tekan kontraknya? Karena aku sibuk angka aku mau, mereka marah-marah. Iya. Nggak ada nego, just marah. Iya, cuman marah langsung Cuma marah reaksinya. langsung. Iya. Kamu pikir kamu siapa? And then musim itu aku datang, mereka sibuk. Mereka sibuk, aku punya kontribusi sama tim. Aku gol banyak, terbanyak di klub. Aku assist terbanyak. Iya, wajar. Kontribusi aku di klub itu 85% hanya aku kontribusi. So apakah aku pentas jadi pemain termahal di klub itu atau enggak? Ya wajar. Oke. Karena sesuai Sesuai apa yang kamu ya baca buat aku. analisanya Analisa. sesuai, ya. Bosnya bilang, oke, Yoda datang ke rumah. Aku pergi ke rumah bos. Kamu mau apa? Aku sibuk lagi. Dia bilang, boleh nego? Boleh. Papa, 5 menit. Deal. Karena bos langsung. Nggak ada marah-marah. He's a businessman. Yang tidak punya uang, yang bukan klub mereka, hanya bisa emosi. Iya. Sama naik, wah, lo siapa? Dan ini fakta, apapun aku bicara di sini, Iya. nggak ada tambah, nggak ada kurang. You know, it's like that. So, sekarang mau tanya, regulasi pemain asing sekarang juga bikin banyak goalkeeper, no? Kalau kita lihat banyak klub sekarang, mereka banyak guna kiper asing. Karena regulasinya Regulasi dengan 11, ya. 11. Kalau 11 ya mau nggak mau, ya daripada Harus maksimal maksimal di tim itu. ambil satu goalkeeper. Iya. Itu makin peluang goalkeeper lokal makin tipis kan? Betul. Menurut kamu gimana? Balik lagi semua tentang kebutuhan tim, Greg. Ada beberapa tim yang nggak pakai kiper asing kan? Tapi ngawur. Ya, ada kan? Ada. Mungkin dia fokus ke posisi yang lain, mungkin ya. Terus juga pelatihnya juga masih pelatih lokal ya, pelatih kipernya. Oh, pelatih kiper. Ya. Jadi bisa aja pelatih kiper itu bilang, enggak, saya nggak butuh kiper asing, saya mau lokal. Mungkin, ini mungkin kan? Kita kan Betul. ini asepsi ya. Kalau pelatih asing, udah otomatis di saat dia tanya sama manajemen, kamu mau kiper lokal apa asing? Mungkin pelatih asing itu, oh saya punya teman di kampung saya, dia kiper top, saya mau dia. Bisa? Betul. Ya. Karena friendly. Ya. Semua seperti itu. Tapi di sepak bola itu semua begitu sih. Everybody, semua orang is all about link ya, koneksi ya. Ya, semua tentang koneksi, tentang main bola, tentang koneksi, Greg. Ya, make sense. But kalau aku lihat, karena apakah enggak karena banyakkan klub yang pakai kiper lokal, mereka sering blunder, makanya klub putuskan untuk daripada nggak mau bergantung goalkeeper lokal, mereka carinya asing. Terus kiper asing nggak blunder? Mungkin lebih minim, tapi nggak terlalu. Tapi ada. Nobody is perfect kan. Yeah. Saya pernah bilang masalah kiper asing. Apa untung apa rugi? Waktu itu belum 11 ya. Belum 11 pemain asing, Greg. Saya bilang semua tergantung pelatih kebutuhan. Tapi bagi saya rugi kalau pakai asing. Karena kiper-kiper lokal juga punya talent yang bagus. Contoh seperti Nadeo, Hernando, ya, kita akui mereka punya talent yang bagus, usia masih oke ya. Betul. Maksudnya ya, mereka datangkan pelatih asing, push kiper lokal itu untuk seperti orang asing. Dari segi mental. Itu enggak. Greg, masalah teknik, semua kiper bisa diasah, Greg. Tapi mentality ini yang susah. Contoh, misalkan kalau kiper asing saya lihat, kalau dia sudah mungkin kegolan atau buat salah,
tapi masih fight. Saya nggak akan lakukan kesalahan lagi. Terus saya nggak mau kegolan lagi. Itu selalu mungkin ada tertanam di kiper luar. Kalau di kiper lokal terkadang saya sendiri ya. Ini saya contohnya saya sendiri. Saya nggak mau ambil contoh orang lain ya. Betul. Oke. Di saat kita kegolan, pagi kita main di tim besar. Terus pas main, aduh, saya diserang lagi, saya gol lagi, nanti supporter lagi marah lagi, bla bla bla. Mental terbebani sama supporter lah. Apalagi sekarang zaman medsos. Di saat main kalah atau draw, lihat medsos begini, aduh langsung nggak mau lagi, pusing. Besok pas besok mau dimainin lagi udah takut. Itu Greg maksud saya. Iya. Maksud saya pelatih kiper datang dari luar, asah itu. Bukan masalah tentang teknik. Oke, mungkin pelatih kiper lokal latihannya kurang push. Mungkin. Datanglah pelatih asing kan. Dia lebih keras. Saya pernah kan dilatih sama pelatih asing kan. Waktu di Barito, saya dilatih sama Felipe. Terus di Borneo saya dilatih juga sama pelatih asing juga. Memang metode latihan berbeda. Berbeda. Jadi kamu sekarang pilih yang mana? Apanya? Metode latihannya. Kamu cocok lokal atau asing? Pelatih lokal juga sekarang mulai berevolusi dalam metode latihan. Itu bukan tanya aku. Oke. Kalau saya masih main bola ya. Nah, dengan describe apa yang kamu terapkan sekarang, aku tanya, apakah kamu masih jadi pemain, kamu pilih goalkeeper coach itu asing atau lokal? Saya asing. Exactly. So at the end of the day, it's not about pelatihnya asing atau goalkeepernya lokal atau mental atau apa. It's about your personality. Iya, betul. Kenapa aku bilang? Karena kalau kamu mau jadi pemain biasa, ya kamu di sini aja. Kalau kamu mau improve tiap hari, kamu butuh orang yang buat kamu nggak puas. Dan asing akan lakukan itu. Sedangkan pelatih lokal mungkin dia nggak enak hati. Aduh, kasihan. No. Papa, kita kerja keras di latihan biar dimudahkan pas game. Ya, latihan keras. Pas game, kamu lebih santai. Okay. Karena kalau kamu mau latihan santai, pas game main keras. Kamu pilih mana? Tapi pelatih asing itu, pas saya dilatih pelatih asing ya Greg ya, goalkeeper asing ya. Di sisi lain keras, di sisi lain dia yang saya lihat membangun mentality. Which is what you need. Itu yang kamu butuhkan. Itu yang kita butuh. Kiper itu tentang mental semua. Sebenarnya karena saya punya prinsip begini Greg. Di saat kita jadi kiper, kita diserang. Gak usah takut. Itu kerjaan kita Greg. Betul. Sama dengan defender. Defender juga diserang. Dia harus jaga dulu kan. Betul. Setelah defender lewat, oke kiper kan. Dan kiper itu kasih komen kepada defend. Dan saya pernah dibilang sama pelatih lokal. Nih lokal ya. Lokal tidak semuanya kurang bagus. Ada yang bagus. Aku nggak bilang mereka kurang bagus. Aku kan tanya apa pembedahan. Saya bilang, dibilang sama dia, nggak usah pernah takut diserang. Karena itu tugas kiper. Bola itu akan datang ke kita. Karena yang dituju bola itu gawang. Betul. Jadi ya kita harus hadapi itu. Di situ saya punya prinsip. Di saat kita diserang saya nggak pernah takut. Gol it's okay gol. Tapi kita harus kerja keras dulu. Betul. Itu gol yang memang prosesnya sangat bagus. Apa itu yang human error dari kita? Apa dari defender? Betul. Bagaimanapun kita tetap seperti itu. Nah, berikutnya setelah kamu udah punya karier yang sangat luar biasa, panjang, and then sekarang kamu disebut Raja Tarkam. Enggak. Hey, title itu muncul dari mana? Nggak tahu siapa yang kasih nama itu. Raja Tarkam. Karena di mana-mana ada Tarkam, ada kamu. Nah, itu karena media kan sekarang di mana-mana, Greg. Dan media juga ternyata di Tarkam itu juga medianya luar biasa, Greg. Luar biasa. Apalagi sekarang ya TikTok itu.
Itu nomor satu scrolling tentang Tarkam banyak. Serius, aku mau tanya. Ini aku serius sih mau tanya. Hah? Setiap kamu per turnamen atau per game? Kalau Tarkam ini Bayarnya per ya. game? Per game. Per game. Kurang lebih kisarannya, boleh tahu nggak ya kira-kira? Kasih tahu dong. Mungkin siapa Greg, tahu. this sensitive, Greg. No, kurang lebih. Kurang lebih. Jangan kasih tahu akurat. Saya punya red. Mhm. Saya punya red. Di saat ada tim yang kasih red, di bawah yang saya mau, saya nggak main. Jadi di saat ada tim yang berarti saya main, berarti itu bisa kasih saya minimum red atau bisa di atas red saya. Dan aku ada, oke, menurut aku Tarkam ini personal opinion ya. Buat pemain yang udah pensiun, aku lihatnya is okay. But masalah aku, pemain muda. apa untungnya Tarkam itu buat pemain yang masih aktif pro? ya? Ya. Aktif ya. Itu mereka ada kan? Ada. Ya. Apa untungnya buat mereka? Nggak ada, menurut saya nggak ada untungnya, Greg. Why? Karena mereka cari duit lebih? Mungkin kalau cari duit lebih, libur kompetisi, mungkin mereka main. Mereka menganggapnya latihan. Mereka nggak tahu kalau cedera, kalau masih terikat kontrak. Itu permasalahannya di situ. Aku nonton itu, Papa itu nggak mudah ya. Iya. Keras. Apalagi lapangan kan Lapangannya jelek bagus, sekali. Ada yang jelek, mungkin ada yang becek, ada yang licin ke sliding, bisa cedera. Aku lihat itu, aku lihat aja, aku sakit mata. And then I said like, apa sih pemain profesional di begini? I mean, aku nggak mau ngejudge ya. Mungkin aku nggak tahu situasi orang gimana, but I think buat pemain yang masih berkarya, punya kontrak dengan klub, risikonya bisa loh. Jadi kalau kamu mau pergi ke itu, aku minimum. Mereka panggil kamu, mereka harus bayar kamu gaji sebulan di klub kamu untuk satu game. Cause you are superstar. Hey, bayangin orang lihat Greg di TV, timnas, klub ini. Terus tiba-tiba aku datang main Tarkam dengan harga 5 juta. No, sorry bro, I'm not doing that. Yes. You have to set value. Di situ klub juga respect kamu. Jangan cuma minta gaji besar, udah minta gaji besar, terus tetap aja pergi Tarkam. Ya, buat apa? Buat apa? Ya. Yuk, kalau buat pemain-pemain yang gajinya sangat minim, nggak banyak. Sekarang banyak yang minim, Greg. Sekarang. Ya, gaji cuma 10 juta. Mana mungkin? Di Liga 2 kan? Ya, Liga 2. Liga 1 nggak mungkin ada 10 juta. Liga 1 asing semua, Greg. Nggak mungkin. Jadi saya punya teman. Saya punya teman ya suka Tarkam juga. Tapi dia aktif main di Liga 2 ya sekarang ya. Tapi terus saya tanya, "Kamu kenapa Tarkam? Kamu sudah di tim." "Belum gajian 2 bulan, mau 3 bulan." Crazy. What? Nah, makanya aku bilang, aku nggak tahu situasi. Ya. Again, kalau hal-hal kayak gini kita nggak bisa kontrol. You know? Terus juga kan, yang namanya tim persiapan, negosiasi, ada DP. Betul kan? Betul, 100%. Dia bilang, DP belum cair, gaji mau 3 bulan belum dibayar. Terus hidup gimana ya? Itu makanya, saya kasih wawasan buat yang di luaran sana yang berpikir pemain Tarkam itu enak. Atau kalau nggak, aku juga penasaran, aku mau tahu. Kamu kan elit ya, kamu. Bukan, kamu terlalu elit, Greg. Aku mau tahu. Jadi tapi saya kasih cerita. Jadi setelah saya terjun di Tarkam ya, udah 2 tahun ya. Iya. Semenjak saya beres 2023 ke profesional. Jadi Tarkam itu bukan pilihan saya, tapi ini untuk memaksa saya untuk terus berjalan hobi yang saya jalankan, oke? Betul. Tapi dapat uang. Yes. Dan kiper kan tidak terlalu impact cederanya kurang lah ya. Betul. Kalau di Tarkam.
Setelah saya teliti, saya main Tarkam ke sana ke sini, ternyata banyak mantan-mantan pemain Liga 2 Greg, tapi usia produktif. Serius. Iya, bukan mereka ini bukan pemain yang Tua. satu tua terus mereka yang kampung, bukan. Jadi mereka ini yang mantan pemain Serang, Wow. mantan pemain Cilegon, mantan pemain Kenapa udah Tangerang. jadi mantan? Anyway. Karena nggak main di situ lagi kan. Ya. Tapi dia pernah main di situ. Dan bagus. Bagus. Ya. Ternyata kita lihat permainan Tarkam itu cantik. Jadi Seperti aku mau tanya ya. Jadi kamu udah pension, right? Ya. Sekarang kamu berarti dong kamu masih latihan like tiap hari untuk persiapan Tarkam. Ya, of course. Latihannya gimana? Tarkam Persiapan kemana mau Tarkam? Tarkam keras. Keras sekali aku. Keras sama berantemnya keras. Aku ada beberapa teman saya aku Ya. lihat yang pemain yang sangat-sangat legend. Di Tarkam pun berantem. Aku WA dia. Hah, duit udah banyak, udah karir bagus. Tarkam bra. Greg, maupun kamu yang di situ aku hantam. Tapi benar Greg ya, kita juga jangan menutup mata di Tarkam ya. Kamu kan cuma lihat profesional. Sekarang saya pelakunya ya. Asik. Di sini saya pelakunya. Kamu ya. raja. Bukan raja. Raja. Di sini saya pelakunya. Jadi Tarkam itu nggak cuma negatif. Di situ itu Tarkam bisa Aku menghidup. nggak pernah sebut negatif. Iya, Never, ini saya never. membuka Never. mata buat Betul. orang-orang di luar ya. Jadi tidak negatif karena di Tarkam itu mereka juga bisa menghidupi keluarga mereka, Greg. Ya, itu aku lihat. Betul Sangat, itu, aku Greg. lihat itu. Betul, walaupun mungkin nominalnya tidak sebesar di Liga. Ya. Tetapi kalau mungkin Liga 2 lebih besar Tarkam daripada Liga 2 gajinya. Oh, itu sangat agree. Karena kan per game Iya. bayarnya. So, sekarang nggak ada menurut kamu nggak ada nggak pemain Tarkam yang kamu pikir pantas main di Liga Indonesia? Secara skill, secara permainan ada aja, Greg. Yang Ada saya pasti lihat ya. ya. Yang saya lihat ada. Tapi kan balik lagi, mental dia bisa nggak main di liga dengan pressure Betul. pressure di tim, pressure presiden. Kalau di Tarkam itu kan pressure paling penonton, bos. Ya, semoga ya ini aduh gila. Anyway Papa, sangat terima kasih. Sama-sama, Ini Greg. sangat aku nggak tahu ini ketika indahnya dan waktunya udah 1 jam 15 menit. 2 jam nggak apa-apa, Greg, buat Non-stop. kamu. Gila. Thank you Papa. Thank you, Sama-sama, Papa. Greg. Thank you. Aduh. Terakhir ada kata-kata buat supporter Indonesia yang nonton ini? Buat supporter Indonesia, tetap dukung timnas Indonesia. Karena di fase keempat ini kita butuh poin dan butuh lolos. Kalau itu impian-impian kalian ingin menyaksikan Indonesia ada berlaga di Piala Dunia, Ya. tetap support walaupun hasilnya bagaimana nanti kita lihat. Tetap support, jangan mensupport di saat menang, mencaci di saat kalah. Yes, betul. Agree. Terima kasih Papa Sama-sama, Ebony in the Greg. house. Terima kasih sudah nonton. Dukung sepak bola Indonesia dengan kata komentar yang positif. Talk nothing but the truth. Only on Greg on the Talk. Thank you guys. See you next episode.